好，大家下午好大家都用餐了吗？Teman-teman sudah pada makan pada sore hari ini menjelang malam ya. 好欢迎大家参加今天的课呀，Welcome ke kelas hari ini。今天是放假是吧？然后也是基督教徒和天主教徒的一个节日，对吧？所以大家今天要和我分享吗？今天放假大家做些什么啦？Ya mungkin teman-teman ada yang mau berbagi dulu sebelum kita mulai kelas, boleh ya di chat room ya, nanti saya bacain. Mau berbagi dalam bahasa Mandarin juga boleh, 2-3 kalimat juga boleh ya, silahkan ya. Jadi sambil latihan juga buat kalimat ya. Oke, sambil saya buka bahan kita. 谢谢 Ibu Lili 呀，她说她吃饱了呀，Ibu Lili 吃饱了，好，谢谢你的反应，Thank you ya Ibu Lili atas responnya. Saya sambil share bahan. Minggu lalu kita sampai mana? Oke, ada Cilina juga bilang 吃了，好，吃了，所以肚子饱了大家可能会更有精神jadi perutnya sudah terisi, sekarang saatnya isi apa otak kita gitu ya. Oke, sambil saya share screen dulu. Oh iya, kayaknya saya share-nya ini aja. 其实我想到一个主意itu idea ya, saya kepikiran satu idea. Jadi teman-teman kalau misalnya yang ada waktu keburu ya, kan saya suka tanya ada yang mau dibagikan bersama saya nggak? Maksudnya ya oke mau分享. Nah teman-teman boleh bikin kalimat di rumah gitu ya, 2-3 kalimat ya kei. Nanti chatnya di room chat. Mungkin ketika kita belum masuk ke bahan saya bacain gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang lain juga, oh ya belajar bikin kalimat yang simple aja, nggak usah panjang-panjang ya. 2 kalimat pendek juga nggak apa-apa, 1 aja juga nggak apa-apa ya. Berbagi dengan saya kan. Sekarang udah familiar banget ya kalau saya tanya, 大家最近好吗？最近过得好吗？ Nah teman-teman biasanya jawab saya, oh 过得很好，过得很顺利。lancar ya atau caputuo ya kurang lebih lah atau pucuo ya itu kayaknya sudah familiar. Nah sekarang saya ganti versinya ya dengan pertanyaan yang lebih terbuka yaitu 大家有事情要和我分享吗? Misalnya teman-teman ada yang mau berbagi dengan saya, nggak apa-apa ya seputar kegiatan teman-teman hari ini gitu ya, 2 kalimat juga nggak apa-apa, nggak perlu yang canggih-canggih, puyung. Ya tujuannya sama ya, maksudnya kita melatih untuk bikin kalimat, terus jadi tahu oh cara ngomongnya begitu. Ya semua dapat ya, ada beberapa benefit. Karena ya saya kepikiran mungkin teman-teman yang masih ingat ya, dulu karena saya nggak ada lingkungan ngomong, terus mau ngomong sama gurunya juga kalau langsung karena takut nggak lancar, saya juga takutnya aduh nanti ae gitu ya. Jadi dulu kan kita sarananya nggak bisa WA, nggak bisa apa, jadi saya telepon gurunya. Nah sebelum telepon saya bikin teks dulu teman-teman ya, jadi saya juga mengalami fase itu. Nah saya pikir kalau teman-teman yang ada waktu ya udahlah saya mau bikin 2 kalimat nih, nanti mau berbagi di room chat, silakan. Kayaknya udah bisa. Oh ya oke. Oke. Satu device saya keluar ya kayaknya. Sebentar ya. Saya masuk ulang ya. Ya kayaknya device-nya kepental. Oke. Kalau Ibu Lili bilang ya, 刚从教堂回来, kebalik Ibu. 刚从教堂回来, 回来-nya masih taruh belakang ya. Oke. Ya, sebentar ya, saya tunggu Pancang jadiin saya co-host lagi untuk device yang baru masuk. Ya, jadi Bu Lili bilang baru pulang dari gereja, boleh. Cuma susunannya adalah 刚从 dari 教堂 itu gereja,
terus 回来 kata kerja ya, pulang. Nah, nanti format kayak gini pun teman-teman akan kepake ya. 从朋友家回来. Pulang dari rumah teman kalau bahasa Indonesianya ya, tapi kalau bahasa Mandarin formatnya misalnya barusan ya, Kang Chong dari mana gitu ya, terus baru kata kerja ya, pasti akan formatnya selalu seperti itu. Oke, Panjang, ni zai ma? Boleh minta tolong satu device saya tadi kepental dijadiin co-host supaya saya bisa share. Oke, jadi sebentar ya sambil saya lihat chat room. Dari Bapak Aditya, 谢谢关注. 关注是什么？关注 mungkin ya Pak ya. 关注nya GUANZHU. 关注itu artinya attention gitu ya, memperhatikan. Kayak seperti teman-teman kan buka Douyin, Douyin itu TikTok ya, TikToknya versi China. Jadi begitu selesai, kadang-kadang suka ada 谢谢关注 gitu ya, artinya thank you sudah follow, sudah mengikuti, itu namanya ya, 关注, tapi tulisannya GUANZHU. Kalau yang Bapak ketik JU ya, JU itu bacanya Ju. Ini Ju, ZHU, 关注. Sebentar, saya coba cek ya. Saya bisa. Oh, saya host. Oh, oke. Panjang kayaknya kepental. Kalau gitu coba sebentar ya. Saya set dulu. Oh iya. Oke, 好的. 好，等一下啊. Ya, jadi menurut saya itu ya, berbagi satu kalimat simple, teman-teman juga dapat benefit, artinya oh susunannya kebalik, nggak apa-apa. Tapi next-nya jadi tahu. Maksudnya, oh berarti formatnya bakal seperti itu ya. Next time kalau share kalimat yang sama, kayak tadi Bu Lili, harusnya sih pada udah benar semua, karena udah tahu ya rahasianya. Oke. Oke. Nah, 我们现在进入到我们的教材，进入memasuki, masih ingat ya, kita ada kosakata memasuki, 进入到 taunya di situ sebagai partikel ya, jadi memasuki pada bahannya kita, materi. Oke. Oke. 出现了吗？ udah muncul ya. Oke. Kalau gitu, 我们上星期呢是到哪儿呢？对，班长不在，不在，没有在。Ya, Pak Amin ngomongnya 不在, artinya tidak di tempat ya. 我们用不，没有在。jarang saya dengar 没有在, biasanya sih 不在 ya. 班长不在, artinya 班长 tidak berada di tempat. 谢谢你，我刚刚看到, saya barusan lihat. 有功课, ya, PR-nya itu saya tidak bahas. Jadi memang saya minta teman-teman bikin. Bagi teman-teman yang mau saya cek, silakan dikirimkan ya, dikirimkan ke saya. Oke, halaman 22 ya. Sisi Yunita untuk remind kungke. Kalau yang sudah kerjain, merasa pengen dapat feedback ya, kira-kira ini grammarnya benar nggak, susunannya benar nggak, boleh kirim ke saya ya. Halaman 22. Ibu Feliana, sisi nih. Halaman 22. Ya kan ya, lumayan ya teman-teman. Memang kita nggak punya lingkungan sih, 我知道。然后可能大家也想放弃 gitu ya. Kadang-kadang memang begitu sih ya, semua hal begitu. Kadang-kadang kita udah merasa nggak ada lingkungan ya, terus kayaknya hasilnya nggak begitu signifikan. Kayaknya pengen nyerah. Tapi teman-teman bisa lihat ya, simple dari tadi opening, terus saya bilang teman-teman mau berbagi, terus ada kalimat dari Bu Lili, terus ada kalimat dari Pak Amin, 2 kalimat. Belum tepat, nggak apa-apa. Tapi teman-teman jadi tahu, oh iya ya, harusnya pakainya 班长不在, 我妈妈不在, 老板不在, seterusnya teman-teman bisa pakai. Itu sih yang lebih simple ya. Oke, 22. Oke, 我们到了语法对吗? Kita sampai pada grammar ya, halaman 23 ya, 22 sudah selesai. 好，谢谢 Yunita ya, 结束了, 结束 ya, finish. 完 itu selesai, jadi gini, gimana ya, coba ya, 完 itu misalnya 吃完喝完我们说完 habis. Terus kalau 用完了 dipakai dan habis. Terus 完 bisa juga untuk 完成
menyelesaikan ya. Misalnya PR, 我们说做完了 boleh. Tapi kalau bahasan kayak materi kita bilang 结束了 ya, sudah finish halaman 22 gitu ya. 所以22页已经结束了 sudah beres gitu ya. 所以 ya betul harus dipraktekkan baru teman-teman tahu oh ini pakai ini ya. Oke, 好，谢谢大家。那我们看一下tadi apa ya? Halaman 23. Halaman 23 juga sudah ya, 5, 6, 7. 对吗? Oke. Konteks kedua juga sudah, 对吧? Kalau saya nggak salah ingat ya. 23 juga udah selesai ya, 对吗? Oke, halaman 23 sudah beres juga. Harusnya sih masuk ke bagian 4. 好的。没关系, mungkin saya sekilas review ya, mengingatkan teman-teman semua. 大家可以看一下22页 halaman 22. Jadi kita belajar cai. Cai ini dia kosakata, tapi juga dia bukan partikel sih. Dia punya arti soalnya. Jadi barulah, baru gitu ya. Baru, tapi barunya 不是新 new baru 不是. Barunya dia teman-teman mau bilang dia sebagai kata sambung boleh, tapi dia memang kosakata. 它不是 partikel. Kalau partikel kadang-kadang dia nggak punya arti tapi butuh gitu ya. Nah, jadi ya just begitu. 但是 kalau kita pakai bahasa Inggris just, teman-teman kan pikir oh tinggal gantiin. Nah, itu yang baru kadang-kadang nggak terlalu cocok. Makanya kenapa saya bikinin grammar, ini pembahasan lengkap. Teman-teman silakan pilih yang kepake sehari-hari. Kalimatnya sih saya bikin yang benar-benar sehari-hari kepake. Nah, teman-teman tinggal pilih ya. Mungkin ini agak banyak, jadi saya review sedikit ya. Jadi baru di konteks pertama, teman-teman bisa baca juga ya bahasa Indonesia. Itu artinya waktu yang panjang, tidak buru-buru. Terus di luar dari itu lambat ya, lambat, pelan, terus jauh dari harapan. Jauh dari harapan itu sering banget kita pakai ya. Kayak kemarin saya bilang teman-teman nungguin orang, nungguin sih pasti ada berasa kok telat ya, telatnya juga nggak tanggung-tanggung misalnya sejam. Kan kita merasa ada sedikit rasa kecewa, jauh dari harapan, sehingga kita bilang, 你怎么现在才到, 对吗? Kamu kenapa gitu ya? Sekarang baru sampai, padahal mungkin janjinya sejam yang lalu. Kayak gitu. Itu sering banget dipakai ya. Nah, kita pakai cai di situ pakainya baru itu di situ pakainya cai. Nah, 你怎么 kenapa gitu ya? Kok 现在才到? Ada contoh kalimat juga di halaman berikutnya. Ya, teman-teman saya review sebentar, tidak terlalu lama karena ini sebenarnya minggu lalu sudah kita bahas. Nah, kayak tadi, oke, di nomor 6 ya, teman-teman bisa lihat bahannya sendiri. Kalau dari layar mungkin agak kecil. Nah, ini cuma 现在才到 ya, kamu kok baru tiba sekarang karena memang sudah ditungguin dan janjinya ya mungkin orangnya telat. Terus kayak kita mau bilang ya, orangnya telat, misalnya jam kantor kita jam 8 ya. Terus dia 8.30 loh baru sampai. Benar nggak? Kan kita bilang, dia sering banget telat. Kan kita ngantor jam 8, ya kan? Dia selalu ya 8.30 baru sampai. Barunya di situ pakai cai. Karena ya itu ya, terlambat gitu ya dari atau jauh dari harapan. Kenapa jauh dari harapan? Karena ya kalau kita kerja, misalnya mulai jam 8, harapannya sebelum jam 8 harusnya sudah sampai. Seperti itu ya. Oke. Terus dia juga bisa untuk skill, kemampuan yang teman-teman pelajari sampai jangka waktu yang sangat lama baru bisa dikuasai. Jadi banyak usaha yang teman-teman lakukan di situ, sehingga ketika teman-teman mau nyatain bahwa saya sudah melakukan banyak usaha, sehingga baru bisa menguasai, maka disitulah pakai cai. 比如说很多人都说汉语很难，对吧？比如说 itu contoh ya, 很多人 banyak orang 都说 mengatakan 汉语很难, bahasa Mandarin sangat sulit. 我花了 menghabiskan 我花了5年才学会，我花了5年才学会。
Saya menghabiskan waktu 花了5年5 tahun barulah bisa menguasai. 学会 itu artinya menguasai, belajar dan bisa. Seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman tinggal ingat patokan. Oh, yang tadi ya, jauh dari harapan. Terus butuh waktu jangka panjang sehingga bisa menguasai. Kita pakai cai. Ya. Oke, terus konteks kedua yang minggu lalu kita juga sudah bahas adalah dia untuk ukuran yang murah ya, murah tapi karena ada perbandingan teman-teman. Nah, kalau kalimat di sini kan karena nggak ada perbandingan sehingga minggu lalu saya ada bikin ya contoh perbandingan. Karena namanya murah dan mahal itu sangat subjektif. Itu mah bagi orang satu baju 300.000 itu bagi orang yang biasa beli di atas itu kan jadi murah. Tapi bagi beberapa orang yang biasa beli di bawah itu jadinya mahal. Itu mah, so itu sangat subjektif. Makanya saya bilang kalau kalimat yang konteks kedua itu sebenarnya perlu ada kalimat perbandingan sebelumnya. Nah, ini saya cuma comot satu bagian, saya mau kasih tahu, oh ini loh, misalnya contoh ya, 姐姐买了10件衣服才花了30万. Nah, begitu orang ngomong begini, teman-teman paham. Berarti maksud orang itu adalah ini murah. Berarti dia pernah punya pengalaman yang mahal atau di pengalaman orang lain maksudnya ya. Jadi makanya dia bilang ya, Cici beli 10 buah baju cuma menghabiskan 300.000. Di situ cumannya yaitu harus pakai cai, 不能用别的. Ya, cai 花了30万, di mana menurut orang itu murah gitu ya. Dengan 300.000 dapat 10 baju. Terus yang kedua, sama, 他们学校才50个学生, sekolah mereka baru 50 orang murid. Nah, berarti orang yang ngomong ini merasa murid di sekolah ini sangat sedikit ya, dalam arti kuantiti yang sangat kecil. 比如说他们学校才50个学生，怎么能聘请很多老师呢？怎么能 bagaimana bisa pinching itu artinya menggaji ya, menggaji sangat banyak guru gitu ya, karena ya muridnya dikit ya, teman-teman mungkin yang ini paham muridnya dikit, menggaji banyak guru kan juga butuh biaya gitu ya, makanya di belakangnya mungkin bisa bilang 怎么能聘请很多老师呢? Bagaimana bisa menggaji banyak guru, misalnya contoh gitu ya kalimat berikutnya. Oke, terus yang ketiga itu adalah cai, kadang-kadang dia sinonim dengan kang, tapi nggak semua konteks. Sedangkan yang sering kita dengar untuk baru saja atau terjadi tidak lama biasanya pakai kang. Cuma saya tetap masukin supaya teman-teman begitu ada pernah dengar kalimat yang pakai cai yang menyatakan adalah baru terjadi nggak lama, nggak bingung. Oh iya, Laoshi pernah ngomong. Tapi itu memang agak jarang ya, nggak sering kepake. Yang sering kepake itu 1, 2, terus nanti ada berikutnya ya, kita bahas. Oke, yang ketiga saya review sebentar. 我才吃过饭. Mungkin kita kayak bilang, oh Lina Cie, yuk吃吗? Misalnya ya, saya bilang ya, Ci Lina mau makan nggak? Terus Ci Lina bilang, oh, 老师,我才吃过饭. Saya baru makan. 我才吃饭,可以吗? 可以. Nggak pakai kuo juga nggak apa-apa ya, partikel. Kuo di situ partikel. Terus yang sering kita dengar, saya ada kalimat di samping ya. 我刚吃过饭. Saya barusan makan. Nah, biasanya yang sering banyak kita dengar adalah pakai kang, tuima. Ya, benar. Ya, makanya saya bilang, kalau nanti kebetulan dengar orang bilang 我才吃过饭, sama, artinya 我刚吃过饭. Saya barusan makan, baru saja makan. Sehingga pas kita ajak makan, dia bilang, oh, 我刚吃过饭,我才吃过饭,不吃了,还很饱, masih sangat kenyang. Ya. Oke, terus yang kedua, 我才到家,刚放下行李. Misalnya ya, saya baru aja sampai rumah. Ini lebih ekspresif ya, maksudnya, aduh, saya baru sampai rumah, barusan taruh bagasi gitu ya. 比如说你就来了, kamu udah datang. Misalnya begitu kita dari bandara taruh bagasi gitu ya, baru nyampe rumah, bel pintunya berbunyi, terus teman kita datang.
ya maksudnya mungkin kita merasa aduh capek banget gitu ya, baru nyampe, baru taruh bagasi, baru tarik nafas, tiba-tiba ada tamu, 对吗？所以mungkin nanti di kondisinya orang akan bilang 我才到家，刚放下行李，你就来了，我还没洗澡呢。Misalnya contoh ya, jadi saya baru nyampe rumah, barusan taruh bagasi, kamu udah datang. 我还没洗澡, saya belum mandi. Mungkin mau ajak pergi, misalnya contoh ya, seperti itu. 再来是 kita lanjut kalimat ketiga. 我才扫过地，风一吹，又一地落叶. Saya baru saja. Nomor 3. Kalau nomor 2 kan dia pakai cai terus pakai kang tuh ya, Ma, supaya nggak ulang-ulang. Oke kan? Nah, kalau misalnya nomor 3, jadi kalau teman-teman punya 2 baru ya, barusan supaya nggak ngulang kesannya, teman-teman boleh siasati kayak kalimat nomor 2 ya. Satu pakai cai, satu pakai kang. Nah, nomor 3, Laoshi, saya boleh nggak yang cai diganti kang? Boleh, karena ini mereka sinonim di konteks ini ya. 我才扫过地，我刚扫过地。Kuonya boleh nada 5 ya teman-teman ya. Nada 4 juga nggak apa-apa. Sebenarnya nada 5 karena dia partikel ya. Terus saya barusan selesai gitu ya menyapu lantai. Feng yi cui, feng angin. Cui artinya bertiup. Angin begitu bertiup, yo yi di luo ye. Yo artinya again ya. Minggu lalu ada yang tanya bedanya apa sama cai. Sebentar ya. Yo yi di luo ye. Sudah penuh lagi ya. Setanah itu semuanya daun gitu ya. Iti luo ye, selantai itu semuanya daun. Kan dia barusan nyapu bersih. Begitu angin bertiup, daunnya jatuh, semua lantai penuh dengan daun lagi. Itu namanya iti luo ye. Yo again. Yo sama cai simpelnya ya. Next time kalau ketemu kalimat lagi, kalau ada perbedaan konteks saya jelasin. Tapi simpelnya adalah cai sama yo perbedaannya sama-sama lagi gitu ya. Oke. Sebentar, saya share supaya saya bisa tulis. Showdown. Sebentar, kenapa nggak bisa ya? Nah, oke. Pengetahuan buat teman-teman yang simple dulu ya. Nanti next time kalau memang ketemu yang penjelasan lebih ini, baru kita bahas lagi. Jadi ada cai, again, terus ada yo, benar gak? Nah, yang simple adalah lagi, tapi belum terjadi. Again, gitu ya, tapi belum terjadi. Kalau ini lagi, tapi sudah terjadi. Nah, kalau misalnya teman-teman buka toko, terus pasti ya kita berharap si customer-nya datang lagi gitu ya. Nah, di situ teman-teman kita pakai apa? Misalnya, oh datang lagi ya gitu ya, kan kita happy ya kalau mereka datang lagi gitu ya, besoknya datang lagi, kalau bisa tiap hari belanja gitu ya. 对，用在，所以我们说明天再来。Jelas banget pakai 明天 pakai 在，明天再来。Sehingga kalau nggak salah saya pernah bilang ya, 为什么说再见不是又见？不是，因为我们还没见，对吗？比如说kita mau apa namanya mau berpisah ya, misalnya saya bilang 谢谢大家再见 gitu ya, sampai ketemu lagi. 所以我用在. Jadi teman-teman dari situ pun teman-teman bisa lumayan menghafal patokan. Oh, 在 berarti belum terjadi ya. Nah, 明天再来 ya, kita berharap customer-nya besok datang lagi ya, 再来. Nah, kalau yo, misalnya ya, teman-teman lihat ekspresi orang di film ya. 你又来了. Pernah dengar mungkin saya kasih yang simple, kalimat pendek, tapi teman-teman langsung gampang ya. 你又来了. Berarti di konteks itu orangnya sudah datang belum?
udah datang, udah di depan kita gitu ya. Nah, 你又来了 kadang-kadang tergantung ya, tergantung. Jadi tergantung si orang yang ngomong ini antara welcome atau juga tidak welcome ya. Itu tergantung orangnya ya. Misalnya kita bilang, 你又来了. Ya, kamu datang lagi ya. Bisa juga saya happy ya ketika mengatakan kalimat ini. Tapi juga ada juga orang mungkin dia nggak happy orang ini datang ya. Jadi dia bilang, 你怎么又来了? Contoh ya, kenapa kamu datang lagi ya? Kalau dia pakai cema, biasanya sih kadang-kadang kurang senang ya. Misalnya didatangin apa ya? Didatangin sales gitu ya. Jadi mungkin teman-teman, ayo, ini cuma cincin yuk gitu ya. Kamu kenapa ya hari ini datang lagi gitu ya? Ya sedikit gitu, tapi nggak maksudnya nggak setiap kali dia bilang 你又来了 itu nggak senang, 不是，大家要看一下它的句子。Teman-teman perlu lihat kalimat berikutnya atau kalimat sebelumnya. Iya, mungkin lagi atau apa ya. Nah, makanya saya bilang yo itu artinya sudah terjadi. Memang orangnya udah di depan kita. Baru kita bilang 你又来了 gitu ya. Oke, silakan yang mau screenshot nanti saya mau lanjut ke materi kita ya. Oke, mungkin dulu pernah saya bahas ya. Ini reviewan karena kemarin saya lihat ada yang chat bilang tanya perbedaan cai sama yo. Semoga teman-teman jadi mereview kembali. Ya, Ibu Meska mungkin mau pinjam duit ya. Nggak tahu ya. Ya itu dua sisi ya. Ada orang biasa aja sebenarnya mengatakan kalimat Nio Laila. Ada juga dia ada kesan nggak senangnya ya. Nah, nggak senangnya teman-teman masih lihat konteks kalimat sebelumnya atau kalimat berikutnya. Oke ya. Ya, sering-sering di film juga ada. Jadi teman-teman bisa lihat, oh iya ya beda ya gitu. Walaupun artinya again dan again. Ya, sudah pernah ya. Kayaknya saya merasa pernah gitu ya. Oke. Yo nih. Ya di film sering ya Yunita ya. Artinya kamu lagi. Ya, yo nih. Mungkin tadi ketemu di sana, sekarang ketemu lagi di sini gitu ya. 有时候说冤家路窄. 冤家itu artinya orang yang nggak cocok ya, suka berantem itu namanya yuanjia. Lu zai, lu itu jalan, zai itu sempit ya. Kadang-kadang ada orang bilang yuanjia lu zai, artinya bertengkar gitu ya, maksudnya nggak cocok tapi ketemu terus gitu. Ada satu istilah itu. Hao, ini sudah? Nah, sudah, saya mau balik ke bahan. 好了 sudah ya. Oke, kalau gitu saya balik ke bahan kita dulu. Oke, 好，来我们再看一下, berarti ini sudah beres. Kita lihat format keempat. Kalau format keempat, dia sebenarnya ada pasangannya, yaitu 只有什么什么才. Jadi ini adalah kata sambung, artinya hanya bisa bla 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 dengan barulah. Ya, oke, kita lihat contoh kalimat saja. 只有多说你的汉语才能提高. Saya mau mengundang teman-teman jadi volunteer baca, sekalian latihan nada dan pronunciation ya. Jadi biar kita bahas grammar, terus teman-teman juga bisa latihan baca ya. Oke, 只有多说 hanya dengan gitu ya, hanya dengan banyak ngomong, 你的汉语才能提高. Bahasa Mandarinmu barulah bisa meningkat. 提高 itu improve ya, meningkat. Jadi memang harus dengan banyak ngomong ya. 只有多说你的汉语才能提高. Ya hanya dengan banyak praktek, banyak ngomong, bahasa Mandarinmu baru bisa meningkat. Itu salah satu contoh kalimat. 好，我们再看第二个句子, kalimat kedua. Sebentar. Ya, saya undang teman-teman untuk jadi volunteer. Sekalian kita latihan baca ya. Oke. 我看一下，有 Brian. Oke, Brian saya unmute ya. 你好，老师。你好, Brian. Silakan dibantu baca 第二. 只有技术努力才能做好工作。好，只有继续，不是技术。续 dia mulutnya
XU ya, mulutnya setengah bulat. 继续，只有继续努力才能做好工作。Boleh ikutin saya? 只有继 Mhm. 续努力，继才续，能只有继续努力，才能才能做好工作。工作。对，yang nomor 3 boleh bantu saya baca? Mama. 妈妈说，Mhm. 只有假日才能去，才能去找找朋友。找朋友，对，boleh ikutin saya, Brian. 妈妈说，只有假日才能去找朋友。妈妈说，只要假日才嗯，能去找朋友。找朋友。好，谢谢 Brian，再见。谢谢。Boleh dibantu mute sendiri ya, saya langsung jelasin. 只有继续努力才能做好工作. Jadi format yang keempat ini lebih ke syarat teman-teman ya. Syaratnya apa gitu ya? Syarat dan ketentuan berlaku maksudnya ya. Syaratnya apa? Yang pertama tadi tuosho. Jadi maksudnya syaratnya atau ketentuannya adalah teman-teman perlu banyak latihan, banyak ngomong, barulah si bahasa Mandarin itu bisa meningkat. Ya, persis kayak kemarin program menjawab banyak yang tanya ya, Laoshi, saya nggak punya teman ngobrol, nggak punya lingkungan. 我知道,我了解 gitu ya, saya tahu, saya paham. Kalau dulu saya latihan depan cermin, saya bikin kalimat. Kalau itu nggak menarik, teman-teman boleh cari teman ya. Ini partisipan ratusan, ya teman-teman mungkin boleh cari ya teman-teman kan ada kan WA-nya mungkin boleh cari, terus nanti saling rekam atau saling video call ya kemarin saya bilang saling video call, tapi challenge-nya adalah ini teks conversation-nya dihafal, tidak boleh lihat kalau benar-benar mau maju ya. Challenge diri sendiri ya, jadi itu syarat ya, makanya trio di sini itu lebih ke syarat bahwa kalau mau menguasai memang ya 需要努力, benar perlu harus usaha, harus ada sesuatu dan teman-teman harus disiplin sih sebenarnya ya. Kalau masih lihat itu kita nggak hafal tuh saya rasa sih memang belum bisa ya, kayaknya belum bisa. Karena nanti kita begitu selesai baca kadang-kadang lupa. Kecuali selama sebulan tuh teksnya sama terus. Nah, kalau enggak ya dihafal. Ya, tapi pelan-pelan ya, step by step. Tinggal teman-teman setting challenge buat diri sendiri ya. Oke, trio 继续努力 ya. Syarat yang kalimat kedua teman-teman bisa lihat ya. Hanya bisa artinya hanya bisa dengan terus ya. 继续 itu terus, nuli rajin ya, rajin, terus menerus rajin barulah bisa menyelesaikan pekerjaan yang baik. 做好工作 做 itu mengerjakan, 做好 how di situ adalah result, resultnya bagus gitu ya, hasilnya bagus, pekerjaannya. Nah, supaya bisa bagus adalah memang harus 继续努力。像刚才我跟大家说的 seperti yang tadi barusan saya ngomong ke teman-teman semua ya, 像刚才我跟大家说要学好汉语，要继续努力，然后继续挑战自己，挑战itu challenge ya, challenge diri sendiri. Teman-teman sudah berhasil di level ini, naik level yuk gitu ya. Nah, tapi memang ya 那个也不简单，不容易ya, nggak mudah. Tapi ya apa ya? Kalau mau maju, mau cepat itu. Ya, oke ya, saya lanjut. Mama 说, mama ngomong ya, kalimat ketiga. 只有假日 hanya bisa di hari Minggu gitu ya, hanya boleh di hari Minggu. Ini juga syarat ya. Hari Minggu, hari libur ya, 假日 hari libur, barulah boleh pergi cari teman. Mungkin mamanya kasih ketentuannya, syaratnya kalau hari libur kayak hari ini hari libur ya, barulah si anaknya boleh pergi main sama temannya. Itu contoh kalimat ya. Jadi yang keempat ini lebih ke syarat sih ya gitu ya, syarat sesuatu supaya bisa kenapa ya. Oke, 再来我们看一下第五 yang kelima, format kelima. 我再让同学们念一下, saya minta teman-teman baca ya sebentar. 我看一下啊。
Oke, Cynthia, saya unmute. Ibu Cynthia, ni hao. 老师好，你好，请您帮我念一下第一个句子 kalimat pertama. Ya, 我快要退休了，要尽快找到代替我的人才行。才行。对，很好，谢谢您，发音不错哦，lumayan ya. 谢谢您，Ibu Cynthia，再见。老师，再见. Saya lanjut berikutnya ada Ibu Nur Damai. Ibu Nur Damai, saya unmute ya. 你好，晚安，老师。晚上好. Kita pakai 晚上好 ya Ibu. Kalau 晚安 kita mau ya. Oke, 没关系. Yep. Ibu boleh bantu saya baca kalimat kedua? 他要他要怎么做才能让你开心呢？很好，发音很不错啊，bagus ya pronunciation-nya ya. 他要怎么做才能让你开心呢？谢谢 Ibu Nur Damai，再见，不错啊，加油加油。Oke, 好， saya不客气 Ibu. Saya lanjut Gabriela. Oke, saya unmute dulu. 你好，老师。你好，请您帮我念一下第三个句子 kalimat ketiga, silakan. 我该怎么办才好呢？我该怎么办才好呢？谢谢你。再见。再见。再见Gabriela. Boleh bantu mute ya. Saya lanjut dulu untuk menjelaskan. Format kelima, kalau teman-teman perhatikan sebenarnya juga syarat ya. Syarat maksudnya apa yang saya mesti lakukan supaya bla bla bla. Ya, kita lihat kalimat ya. 我快要退休了. 快要 di situ artinya akan, segera. 快要 teman-teman ini satu frase artinya segera. Teman-teman boleh pakai sehari-hari misalnya 快要上课了. Misalnya tadi kan kita mulai 6点半对吗？我们6点半开始. Nah, misalnya tadi 6.24, berarti kan sudah mau mulai kan? Begitu teman-teman terima telepon, teman-teman bisa bilang, oh, 现在是6点24分, 我快要上课了. Ya, misalnya sekarang ya sudah 6.24 gitu ya, 6.24 saya sudah mau, ya artinya sudah mau, 快要. Ya, ini satu frase. Oke, 退休ini adalah pensiun ya. 退休, 退nya mundur, 休 itu adalah 休息的休. 退休 artinya pensiun ya. 要尽快, apa itu 尽快? Segera, secepat mungkin ya. 找到 menemukan, 找nya mencari, 找到 menemukan, 代替我的人, 代替 itu menggantikan ya. 代替我的人 satu frase, orang yang menggantikan saya barulah bisa. Jadi banyak kalimat yang dia udah mau pensiun. Terus pasti ya kepikiran harus cari nih pengganti saya barulah oke, barulah tenang, barulah bisa gitu ya. Sehingga apa namanya? Dia bilang, 要尽快找到代替我的人才行. Ya, Ibu Tresia ya. 尽快 itu adalah nada Beijing, 尽快 nada 4 adalah nada Taiwan. 所以可能大家有时候会听到尽快 itu sama. 尽快 adalah nada Beijing ya. Nada 3 yang nada baru ya. Nada sistem Beijing. Kalau Taiwan dulu bacanya nada 4. 要尽快. 要尽快. Ini dia huruf ini memang ada dua cara baca ya, teman-teman boleh lihat. 尽快, 找到代替我的人才行. Nah, kalau yang masih ikut nada Beijing, nada Taiwan, kadang-kadang mereka akan bilang 尽快, nada 4 ya. 所以没问题的，因为没有别的意思, karena nggak ada arti lain ya. Oke, 好，再来我看一下第二个句子, kalimat kedua. Oke, 他要怎么做才能让你开心呢？ Dia harus melakukannya bagaimana supaya bisa membuat kamu happy. Artinya
dia harus melakukan apa sih supaya kamu happy gitu ya. Syaratnya dia harus melakukan apa supaya kamu happy. Kadang-kadang mungkin pacarnya lagi nggak senang gitu ya, teman-teman kalau nonton film, terus orang bilang, 我到底要怎么做才能让你开心呢？有没有听过这个句子？pernah dengar nggak kalimat ini? Jadi misalnya mungkin pacarnya marah ya atau apalah ya, terus dia bilang, 你要我怎么做才能让你开心呢？ kamu mau saya melakukan apa gitu ya, baru kamu bisa happy gitu ya. Mungkin tiap hari dia nggak happy kali ya, misalnya contoh lah ya. Jadi apa namanya, 他要怎么做才能让你开心呢? Ya, kalau nonton film ini kalimat-kalimat yang saya kepikir, saya nonton film, oh iya cocok nih konteksnya ya, sehari-hari juga kepake, saya masukin kalimat ya. Kalau misalnya teman-teman merasa, misalnya contoh ya, bosnya nggak pernah senang, teman-teman udah berusaha ya, kadang-kadang teman-teman berpikir, saya udah berusaha loh ya, benar-benar lakukan yang the best gitu ya, tapi bosnya tetap nggak senang gitu ya. 所以可能同学们要问老板说，老板，我要怎么做才能让你开心呢？misalnya contoh ya, 才能让你满意呢？满意itu puas ya. Jadi bos, saya harus lakukan bagaimana supaya bosnya happy ya, supaya bosnya puas, misalnya contoh ya. Oke. Terus yang ketiga, 我该怎么办才好呢？ Di situ saya pakai 该. Kalau misalnya 该 teman-teman mau ganti 要 juga boleh ya. 我要怎么办才好呢？ 我该怎么办才好呢？ Artinya apa? Jadi gini, contohnya ada kondisi, ada masalah. Terus teman-teman mungkin buntu, benar nggak? Buntu, teman-teman mungkin cari orang-orang terdekat untuk minta saran atau minta pandangan. Nah, misalnya teman-teman udah ceritakan masalahnya bla 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 bla. Terus terakhir ditutup dengan 姐，我该怎么办才好呢？ 姐kan cici gitu ya, misalnya kita minta sarannya ke cici gitu ya. Nah, terus kita bilang, 姐，我该怎么办才好呢？ saya mesti bagaimana ya bagusnya ya gitu. Jadi ada yang teman-teman ceritakan, baru terakhir ditutup dengan begitu, artinya kita minta saran dari orang itu. Saya mesti bagaimana bagusnya ya. 我该怎么办才好呢？ 这个句子，我觉得大家可能每天都会用上ya. Saya rasa kalimat ini teman-teman sehari-hari kepakai juga. Bikin keputusan, mungkin teman-teman bingung, dan hal lain, ini umum banget ya, menentukan pilihan mungkin juga. Jadi teman-teman boleh bilang ya, 我该怎么办才好呢？ saya harus bagaimana ya bagusnya, atau mungkin terjadi satu masalah butuh solusi, boleh pakai kalimat ini. Artinya kita mau minta pendapat orang itu, saya harus bagaimana baiknya ya, 我该怎么办才好呢？ saya lanjut ke nomor 6 ya. Oke. 我看一下举手的同学们，稍等啊，sebentar. Yang jarang-jarang boleh ya, ini kalimatnya pendek-pendek kok. Oke, Ibu Pimei, saya unmute ya. 你好。喂，晚上好，老师。 晚上好, Ibu. Silakan bantu saya baca yang nomor 6. Sorry, bagian 6 nomor 1. 对不起。这件衣服很好看。 Terus yang B? 不，哪件衣服才好看呢？ 对，不，那件衣服，那ya,那4. Nah, ada 4. 那件衣服才好看呢。 Silakan. 那件衣服才好看呢。 对，那件衣服才好看呢。谢谢您。谢谢你，晚安。 不客气. Oke, saya lanjut dulu kalimat kedua ya, nanti baru jelasinnya sekalian. Ibu Lien, oke. Ibu, saya unmute. Oke, 我再试试看. Saya coba lagi ya. 你好。晚上好，老师你好。 你好, Ibu. Silakan bantu saya baca yang kedua. 我才没有拿你的东西呢。 很好，谢谢您。我才没有拿你的东西呢。Oke, boleh bantu mute saya penjelasan. 不客气. Oke, jadi penjelasan penggunaan 才 yang ke-6 adalah 反驳. 反驳 itu adalah bantahan. Bantahan itu teman-teman menyatakan pendapatnya teman-teman, tapi membantah artinya
Membantah ini bukan tidak sopan, 不是 ya. Ini maksudnya kita mau nyatain pendapat kita bahwa enggak, sebenarnya yang ini loh gitu ya. Nah, kita coba lihat contohnya aja. Nah, nomor 1 misalnya si A bilang, 这件衣服很好看. Nah, kalau sama ya, 好看itu subjektif. Kadang-kadang orang suka warna-warni, ada yang suka bunga-bunga, ya kan, selera beda-beda gitu ya. Nah, si B bilang, 不，那件衣服才好看呢. Jadi si B-nya bilang, enggak, yang baju itu baru bagus gitu, karena kan selera masing-masing puyang. Maksudnya kita mau nyatain pendapat kita, tapi berbeda dari yang ngomong, sehingga kita pakai cai. Di situ penggunaan cai dipakai ya. 不，那件衣服才好看呢. Ini grammar teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman merasa, aduh simple aja lah 老师 ya. Dia bilang 这件衣服好看, terus teman-teman bilang, saya mau bilang baju itu bagus gitu ya. Nah, ya udah saya bilangnya 那件衣服好看 boleh nggak 老师 tanpa cai? Boleh ya. Tapi kalau secara grammar sebenarnya cara ngomongnya, cara menyatakan pendapat kita yang berbeda itu di sini pakai cai ya. Menyangkal ya. 谢谢 Ibu Liing. Oke, nomor 2. 我才没有拿你的东西呢. Ini saya rasa kalau teman-teman suka nonton film, mungkin suka dengar ya. Artinya, sorry, mungkin dia dicurigai mengambil barangnya si orang ini. Nah, sedangkan misalnya orang yang ngomong ini bilang, ya saya nggak ambil barang kamu kok, gitu ya. Jadi untuk menegaskan bahwa memang saya nggak ngambil barang kamu, gitu ya. Sehingga dia akan pakai cai. 我才没有拿你的东西呢. Ya, jadi, saya mah nggak ambil barang kamu, gitu ya. Itu benar-benar penegasan banget bahwa saya nggak ambil barang kamu. 我才没有拿你的东西呢. Nggak mungkin lah ya, saya ambil barang kamu, misalnya contoh. Ekspresinya kira-kira seperti itu ya. Misalnya kita bilang ya, contoh yang lain, kita berharap seseorang atau si A itu datang gitu ya. Misalnya saya bilang, 我觉得他可能今天会来. Misalnya saya bilang gitu ya, saya rasa mungkin dia hari ini datang. Terus si B menyangkal saya bahwa enggak lah, dia nggak mungkin datang lah gitu. Saya minta dong kalimatnya dari teman-teman. Simple, tapi teman-teman tahu penggunaannya. Misalnya saya bilang, 我觉得他可能今天会来 gitu ya. Saya rasa dia mungkin ya hari ini bisa datang. Terus teman-teman merasa, aduh 老师 nggak mungkin lah dia datang, sekarang dia di mana posisinya bla bla bla. Misalnya teman-teman tahu kenyataan itu. Nah, teman-teman mau menyangkal gitu ya. Jadi apa namanya? Kira-kira kalimatnya seperti apa? Silakan. Jadi saya bilang, 他可能今天会来. Dia mungkin hari ini akan datang. 会 di situ akan. Sebentar. Gitu saya tulis kalimatnya saja. Kenang mungkin ya, kita sudah pelajari di modul. 他可能今天会来. 会 di sini artinya akan. Berarti memang belum terjadi ya. Itu feeling saya gitu ya. Nah, teman-teman menyangkal saya bahwa 老师 dia kayaknya nggak mungkin datang deh ya. Kayaknya nggak mungkin datang deh. Jadi penyangkalan untuk kalimat saya, teman-teman silakan. Oke, saya coba cek ya. 他才不会来呢. Ya, 谢谢 Ibu Juliana ya. Begitu saya buka langsung kalimat dari Ibu Juliana. Iya, saya minta pakai cai, teman-teman ya. Ibu Sumarni, 我觉得他才不会, 不是没有. 不会itu maksudnya dia memang belum terjadi. Kalau 没有来 itu berarti sudah terjadi. Kenyataannya sudah terjadi ya. 所以我们还是要用上不会. 不会来 artinya dia kayaknya nggak mungkin datang deh, gitu ya. Jadi kalimat Ibu Juliana udah benar. Ya, oke. Saya tulisin. 他才不会来呢. Ya, ini saya ngomong, ini penyangkalan dari teman-teman. Ya, kalau bisa pakai cai, 因为我们要练习 gitu ya. 他才不可能来. Yuin mungkin boleh ya, boleh juga. 他才不可能来, cuman karena di atas hui, biasanya ya kita fanbo tetap pakai sama 不会 ya. Oke.
Ya, yang paling tepat adalah Ibu Juliana ya. Oke, saya lihat ke atas. Ibu Diana benar, cuma mungkin ketikan huruf Mandarinnya kurang tepat ya. Hui-nya yang ini. 不是回，是这个会ya. Yang oke, yang benar berarti Ibu Diana, Ibu Juliana ya. Ibu Sri Novi, saya 不会呢. Oke ya, cuma perlu like supaya lebih jelas. Yunita mungkin ini, 他才不会来. 我猜他不会来. Oh, kalau di sini 猜-nya jadi menebak ya. Konteksnya berarti bukan ya. 猜yang ini. Kalau 猜 menebak, 汉字也不一样. 猜 nada satu. Ini 猜. Ya mungkin salah ini ya, salah masukin kosakata, nggak apa-apa. Oke. Ya, jadi kalau membantah, usahakan yang tadi ini sama gitu ya, jangan diubah. Kalau yang tadi ada yang pakai neng, terus pakai ada yang bilang oh 他才不能来了. Ibu Linda mungkin saya skip dulu 能会 sama 可以itu ya, nanti ada di grammar lesson lain, saya mungkin nggak jelasin di sesi ini ya. Ini harus pakai hui karena yang dia artinya akan ya, bukan bisa apa nggak datang, tapi dia tidak akan datang. Ini lebih ke akan ya, 不是 bisa atau menyatakan available, 不是 ya. Pak Muhammad Rizky juga sama ya, jadi kita pakainya 他才不会来呢 ya, dia kemungkinannya nggak akan datang karena kita membantah perkataan kalimat si A. Yang paling tepat yang ini ya. Oke, silakan teman-teman mau screenshot. Oke, jadi teman-teman silakan bikin kalimat di rumah, latihan lagi. Kalau perlu dikoreksi, saya welcome teman-teman kirim ya. 因为如果要在班上讲的话，我觉得我们3、4课都讲不完，对吗？ Kalau mau dibahas semua kalimatnya teman-teman ya, maksudnya kita setornya di kelas. Saya kan kalau bahas satu orang punya nggak enak juga ya sama yang lain, 对吗？ 所以我觉得saya bersedia untuk waktu saya di luar ini, saya bantu teman-teman boleh kirim secara private ke saya. Nah, kalau yang kayak tadi kita bahas di kelas, mungkin saya langsung koreksi. Tapi begitu saya mau koreksi semua, yaitu takutnya kita 3-4 pertemuan juga nggak selesai ya. 所以欢迎大家给我发大家的句子ya. Welcome teman-teman, boleh kirimkan kalimatnya teman-teman ya. Oke. Ini berarti udah. Sudah di screenshot? Saya tadi ini cai artinya menebak ya. Nada satu. Kalau ini cai yang kita pelajari ya. 好，谢谢大家. Silakan di screenshot dulu. Saya mau balik ke bahan ya. Kalau gitu saya balik dulu ke bahan. 还有别的句子. Oke ya, masih ada kalimat yang lain, 没关系. Saya meminta partisipan baca ya. 好. Tadi 等一下哦. Oke, Yuin boleh saya unmute. 老师晚上好。晚上好，你好. Silakan dibaca yang kalimat ketiga. 我才不相信呢。我才 mungkin nadanya ya. 我nya 3, 才nya yang 2 ya. 我才不相信呢。我才不相信呢。我才不相信呢。好，第4 sekalian ya. 我姐姐。我姐姐才漂亮呢。我姐姐才漂亮呢。呢nya pendek. Jadi apa ya? Si nada 5 itu pendek, mungkin teman-teman kadang-kadang nggak punya patokan ya. Nah, saya kasih satu tips. Si nada 5 ini dia sebenarnya agak terpengaruh sama nada yang sebelumnya. Jadi ne-nya jadi pendek ringan, agak mengikuti mirip-mirip dengan nada yang sebelumnya ya. Jadi 我姐姐才漂亮呢. Boleh sekali lagi? 我姐姐才漂亮呢。很好. Yang ketiga mau sekali lagi? 我才不相信呢.
我才不相信呢， Iya, wo-nya jangan berubah ya. 我才不相信呢。我才不相信呢。很好，谢谢您，刘印，再谢谢见。老师，再不客见。气，加油加油ya. Oke, boleh bantu mute. Saya lanjut ke pembahasan yang nomor 3 dan nomor 4. Nah, nomor 3, 我才不相信呢, itu artinya bantahan bahwa kita nggak percaya. Terus dengan sangat kokoh bahwa saya nggak percaya. Misalnya orang ini ya, sorry ya, orang ini selalu ngomongnya nggak bisa dipegang. Nah, otomatis ya kepercayaan orang sama dia yang nggak mungkin ada, bener nggak? Sehingga misalnya gini ya, ada orang bilang, 比如说谁啊？比如说小强说他今天要来, misalnya ya, 小强 ini dia orangnya memang ngomong nggak bisa dipegang lah, contoh ya, contoh. Terus ada teman-teman bilang sama saya, 老师小强说今天他要来上课, misalnya contoh ya, 老师小强 bilang hari ini dia mau menghadiri kelas. Terus karena sudah 20 kali dia nggak pernah datang ikut kelas ya, maka si lausnya bilang, 我才不相信呢. Saya nggak mungkin percaya ya. Ini dipakai sehari-hari juga ya, 我才不相信呢. Misalnya dia bilang gini-gini, nah teman-teman bilang, wah saya nggak percaya lah dia selama ini gimana lah track recordnya ya. Jadi sehingga teman-teman bilang, 我才不相信呢, menegaskan bahwa ya saya nggak percaya ya. Oke, yang keempat, 我姐姐才漂亮呢. Nah, di konteks ini sebenarnya ada kalimat sebelumnya yang mungkin dua orang ini saling membanggakan cicinya cantik gitu ya. Misalnya saya si A, saya bilang, 我姐姐很漂亮. Terus si B-nya nggak mau kalah, dia bilang ya, oh, 我姐姐才漂亮呢, gitu ya. Misalnya cici saya lebih cantik di situ. Artinya lebih tapi pakai cai karena dia menyangkal kalimat yang sebelumnya ya, pakai cai. Itu untuk contoh penggunaan cai yang ke-6 ya. Nah, ini ada 6 format ya teman-teman dengan konteks yang berbeda-beda. Seperti yang tadi saya bilang, saya welcome teman-teman bikin contoh kalimat. Satu konteks, satu juga sudah cukup. Minimal melatih penggunaannya ya. Yang teman-teman happy, suka kepikir, oh saya suka ngomong ini loh, saya translate aja pakai bahasa Mandarin. Itu saya lebih senang karena kan teman-teman kepake. Terus begitu ketemu konteks itu lagi, memang mungkin teman-teman nggak bisa ngomongin bahasa Mandarin gitu ya. Nah tapi kan langsung stuck gitu ya. Oh bahasa Mandarin ini nih. Kemarin saya udah bilang udah bikin kalimat terus dikoreksi sama Laoshi kayak gitu. Ya, dipraktekin sekecil-kecilnya tapi dalam kehidupan sehari-hari supaya teman-teman nggak ada tekanan ya. Jadi fun aja, have fun gitu ya. Supaya nggak ada tekanan harus menghafal dulu, menghafalnya yang saya nggak kepake lagi gitu misalnya contoh ya. Oke, selamat membuat kalimat ya. Oke. 接下来下面我们看一下ya, di bawah ini adalah tentang apa nih? 成语故事. Jadi teman-teman kali ini saya kasih apa namanya? Cerita 成语. 成语 masih ingat apa itu 成语 bahasa Mandarin? 成语故事. 4 huruf dalam bahasa Mandarin ya. Mungkin teman-teman ada yang bilang peribahasa, ada yang bilang idioms gitu ya. Ya pokoknya 4 huruf ya. 成语 pasti 4 huruf. Nah kali ini saya ambil topik 温故知新. 温故知新 ini salah satu 成语 favoritnya saya. Ya, karena memang saya merasakan manfaat dari 成语 ini. Jadi semoga saya masukin ke materi, teman-teman juga merasa, oh ya bagus ya gitu ya prinsip ini. 成语故事, jadi ternyata ada cerita loh ya dari 温故知新. 温故知新, teman-teman sudah bisa lihat translatannya di bawah. Mungkin saya akan translate berdasarkan satu huruf ya. 温故. 温 di sini adalah 温习. Sebentar, oke. Oh, ini saya bisa tulis begini. Oh ya, oke. 温习. 温习 artinya apa? 复习. Kalau 复习 mungkin familiar. Apa itu 复习, teman-teman? Ya, review, mengulang kembali. 以前人们常说温习
现在呢，人们常说的是复习。Dulu orang-orang dulu tuh pakainya wensi. Sekarang lebih sering kita dengarnya fusi. Makanya yang materi dulu mereview kembali, saya kasih kosakata fusi. Sebenarnya mereka sinonim. Jadi teman-teman mau pakai wensi 可以，复习也可以。Nah, berarti begitu teman-teman tahu wen, oh wen berarti dari wensi, mengulang kembali. Terus kita lihat huruf kedua, ku. Ku itu artinya lama, tua gitu ya, old. Jadi misalnya contoh ku, yang sering teman-teman akan pakai adalah kuxiang. 什么是故乡? Kuxiang adalah kampung halaman, ya, kampung asalnya kita. Teman-teman catat ya, karena tempat saya nggak cukup. Kuxiang itu tempat kelahiran kita. 同学们的故乡有的可能在雅加达 mungkin teman-teman punya kampung halaman ya Jakarta 有的故乡别的城市 kota yang lain 像我的故乡是在廖岛 ya kan apa seperti kampung halaman saya adalah di Riau ya 故乡 seperti itu 所以 ku itu adalah sesuatu yang dari asal gitu ya siang itu adalah kampung ada juga teman-teman asalnya dari kota lain ya, belum tentu kampung ya, tapi maksudnya ini cuma istilah. Xiang itu sebenarnya kampung halaman ya, 故乡。所以大家从这两个词 dari dua kata ini teman-teman sudah bisa menebak. Oh, mengulang sesuatu yang dari asal, mengulang sesuatu yang lama ya, 故乡。温故知新kalau 知新 saya rasa teman-teman bisa tebak ya. 知是什么知？知 teman-teman tahu 知是什么？知道的知，对kita sudah belajar ya 知道的知 sin baru. Jadi kalau mempelajari 成语 pun bagus menurut saya. Kenapa? Karena menambah kosakata. Yang kedua memang dia nggak tiba-tiba langsung 4 huruf. 所以不用担心 nggak perlu khawatir. Aduh ini apa lagi gitu ya. 不是 不用担心, teman-teman yang penting kokoh pondasi huruf per hurufnya, nggak akan bingung sih, nggak akan bingung maksudnya 100% nggak ada bayangan, 不会。像这个温故知新, mungkin teman-teman nggak tahu wen, nggak tahu ku, tapi di belakangnya mungkin tahu 知, oh 知 ini kayaknya 知道的知, 对，知道的知, tahu ya, 新 是 baru. Makanya di bawah sudah ada translatannya ya, mengulang yang lama akan mengetahui yang baru. 现在我要问大家，今天参加的有100多位，hari ini yang ikut ada 100-an。那我要问大家，大家有在家复习吗？mereview yang lama-lama ya，复习我们以前的教材。mereview materi-materi kita yang sebelum-sebelumnya. Atau nggak keburu? Enggak, saya cuma mau lihat aja. Mau cek. 有时候好的3个4个5个6个7个好8个9个saya hitung dari chat yang masuk ya, 9个，好，10个11个 ，OK， 10个11个，好，差不多，没关系，nggak apa-apa, ini bukan masalah nanti saya mau ceramahin gitu ya panjang lebar, 不是，jadi kalau ada waktu teman-teman review, kalau nggak ada waktu ya ini memang challenge banget ya, apalagi teman-teman nggak cuma kegiatannya belajar doang kan, masih ada kegiatan yang lain. Cuman maksud saya sebenarnya materi yang lama pun bagus kalau teman-teman review kembali karena akan mendapatkan sesuatu yang baru. Itu memang salah satu prinsip belajar. Jadi kalau teman-teman memang yang punya waktu banyak yang luang gitu ya, nah daripada misalnya nggak ngapa-ngapain gitu ya, misalnya contoh ya teman-teman merasa aduh saya sudah banyak waktu luang nggak ngapa-ngapain, silakan boleh buka materi yang pertama gitu ya, terus teman-teman juga ada rekaman itu di review. Nah tidak usah khawatir maksudnya review bosan kali ya, enggak puhe mereview yang lama
pasti dapatin sesuatu yang baru ya. Percaya sama saya. Ini yang mau diceritakan sama si peribahasa ini. Saya mau ngundang teman-teman untuk baca ya. Jadi saya nggak usah baca, nanti biar teman-teman sambil latihan. Oke. Ibu Diana, saya unmute ya Ibu. Sorry, saya kepencet, 对不起，抱歉. Boleh sekali lagi. Saya kepencet Ibu. Oke. 晚上好，晚上好，老师。 晚上好, boleh bantu saya baca kalimat pertama. 本固自信，意思是文系就的实施，得到新的理解和体会。 Ya, itu baru koma, silakan. 也指回忆过去，能更好的认识现在。 好, boleh ikutin saya Ibu. 温故知新，温故知新，意思是温习旧的知识，温习旧的知识，得到新的理解和体会。得到新的理解和体会。 也指回忆过去，能更好的认识现在。好，谢谢您 Ibu Diana。 谢谢老师。 不错啊, lumayan ya, sudah bagus ya. 再见, 不客气. Saya lanjut kalimat berikutnya. Tadi ada, oke, Ibu Meiska. 好, saya unmute. 老师好。你好, 来, silakan kalimat kedua. 我们对学过的知识要适当的、及时的复习，这样才能巩固知识，达到事半功倍的效果。好，ini yang saya revisi ya, yang sudah bagus saya nggak revisi. 这样 ada 4 ya. 这样才能巩固知识。这样才能巩固知识，达到事半功倍的效果。达到事半功倍的效果。很好，谢谢您。好，谢谢老师。不客气，再见。saya jelasin ya teman-teman. Oke, 温故知新. Ini peribahasa tadi sudah dijelasin ya, mengulang yang lama dan mendapatkan satu pengetahuan yang baru. 意思是, jadi bacanya perlu ada penggalan di beberapa penggalan tertentu supaya yang dengar itu dia lebih nangkap ya. Kayak tadi contoh 温故知新, 意思是 artinya adalah gitu ya. Jadi 意思是, teman-teman yang mau kasih tanda penggalan silakan. 意思是 artinya adalah 意思 itu arti ya. 温习旧的知识. 温习 tadi oh ya saya sudah bahas ya, mengulang kembali. 旧的知识, 知识 itu pengetahuan. 旧的知识 pengetahuan yang lama gitu ya, artinya ilmu-ilmu yang lama. 得到新的理解和体会. 得到 itu memperoleh, 新的理解, 理解 itu pemahaman ya, kita sudah belajar ya, memahami, mengerti logika atau alur cerita. 得到新的理解和体会, memperoleh pemahaman yang baru dan juga 体会 itu pengertian ya, pemahaman, pengertian, memahami itu boleh 体会. 新的理解和体会, mendapatkan pemahaman dan pengertian yang baru. Ya, oke, terus 也指, nah ini teman-teman boleh penggal ya, 也指, 也指, 也 itu juga, 指 itu artinya menunjukkan, 指, menunjukkan.
Ya, teman-teman yang mau catat arti silakan. Juga menunjukkan, makanya saya pas suruh ikut baca itu berhenti ya. Ye zhi, berhenti sejenak saja ya supaya yang dengar itu nangkap dan enak ya. Ye zhi juga menunjukkan hui yi guo qu. Ada yang tahu hui yi? Hui yi itu artinya mengingat kembali memori lama. Hui yi. Mengingat kembali hal-hal yang lama itu namanya hui yi. Ya, memori lama, 回忆。回忆过去，过去itu yang sudah berlalu, 过去。过去ini sering banget kita dengar ya, 过去的事别说了。Pernah dengar? Bie Shula. Artinya hal yang sudah berlalu tidak usah dibahas lagi ya, tidak usah diomongin lagi. Ada orang kadang-kadang bilang shuo, ada orang kadang-kadang bilang ti, bie ti le. Ti itu artinya mengungkit ya, bie ti le. Hui itu mengingat atau mengenang hal yang dulu, itu namanya hui. Mengenang hal yang dulu. Mengingat atau mengenang hal yang dulu, yang sudah berlalu. Jadi sebenarnya wenku zhixin awalnya untuk belajar. Belajar maksudnya kita mengulang sesuatu yang lama, materi-materi yang lama, sehingga kita dapat sesuatu pengetahuan yang baru. Itu arti langsung. Tapi yang lebih dalam dari penjelasan ini, makanya dia ada bilang, ye zhi hui yi guo qu. Artinya gini, pengalaman adalah guru yang terbaik. Dui ma? Daja tongyi ma? Teman-teman semua setuju? Jadi kayak teman-teman ya, saya rasa ya semua orang punya pengalaman. Ya, ada yang pengalaman enak, artinya begitu lakukan berhasil. Ada yang pengalaman yang nggak enak, begitu kita melakukan nggak berhasil. Tapi nggak berhasil itu nggak tandanya gagal loh ya, push. Tergantung teman-teman melihatnya seperti apa. Nggak berhasil, kadang-kadang kita kenang kembali, bukan yang dikenang sedih-sedihnya ya, push. Maksudnya gini, kita ngenang kembali yang sudah berlalu supaya kita bisa belajar. Oh, berarti cara ini nggak berhasil. Saya cari cara lain gitu ya. Nah itu maksudnya. Push ya udah ngenang hal lama supaya bisa sedih-sedih terus. Push ya. Pandangannya berbeda. Jadi kenapa wenku zhixin juga dipakai sebenarnya kayak gitu ya. Kita melihat lagi, mereview lagi hal-hal yang sudah kita kerjakan. Oke, ini nggak berhasil, berarti saya ganti cara ya. 不是一直伤心或者觉得不想再去做了ya, atau maksudnya bersedih atau nggak pengen ngerjain lagi. Kalau itu adalah impiannya teman-teman, silakan dilanjutin, cuma di review ya. Oh ya, ini berarti nggak cocok, saya ganti cara gitu ya. Oke, jadi kadang-kadang ada orang bilang 过去的事别说了 ya, hal yang sudah berlalu nggak usah diomongin lagi ya. 别提了 juga boleh. Ti ini artinya ungkit. Nggak usah diungkit lagi ya, hal-hal yang sudah berlalu. Kadang-kadang orang nggak mau mengungkit hal yang lama seperti itu ya. Oke, ye zhi hui yi guo qu juga menunjukkan mengenang kembali hal yang telah berlalu, 能更好的认识现在，能 bisa 更好的 lebih baik 认识现在，能更好的认识现在。bisa mengenal kondisi sekarang dengan lebih baik. Ya, sebenarnya teman-teman tahu Thomas Alva Edison ya, mungkin saya nggak cerita dia ya, tapi sebenarnya teman-teman ini kira-kira sama ya, maksudnya kita belajar dari pengalaman yang lalu, walaupun pengalamannya tidak berhasil, sebenarnya itu bukan gagal, karena kita udah tahu, oh berarti cara ini nggak berhasil. Ya udah saya coba cara lain ya. Makanya dia bilang bisa dengan lebih baik untuk mengenal kondisi sekarang. Artinya ya sudah, nggak apa-apa. Teman-teman sudah coba dua cara ini nggak bisa dipakai. Ya sudah cara ketiga, contoh ya dan seterusnya. Makanya dia bilang 能更好的认识现在. Bisa dengan lebih baik mengenal yang sekarang. Nah itu arti. Nah sekarang saya ke grammar. Te-nya teman-teman masih ingat 这个是什么的? Yuk, yang sudah dipelajari saya tagih. 这是什么的?
Oke, mungkin masih mengecat ya. Oke, chattingannya belum dapat. Ya, 谢谢 Ibu Rina ya. 图也的，对，图也的，图也的 itu menghubungkan apa? Kalau yang mau cepat kan patokannya ya, kata apa dengan kata apa? Iya, kata sifat dengan kata kerja. 同学们可以看一下，更好的 itu 好 itu sifat ya. 认识 mengenal. Jadi bisa mengenal yang sekarang dengan lebih baik ya. 能更好的认识现在. Kita butuh 的 karena dia mendeskripsikan sesuatu ya. 更好的认识现在呀。OK， 再来，我们对学过的知识，对 itu di sini terhadap ya. Kita terhadap 学过的知识 pengetahuan yang pernah dipelajari. 学过 itu pernah belajar ya. Kita terhadap pengetahuan yang pernah dipelajari 要适当的，适当 itu dengan cocok ya. 适当的 itu cocok ya. 适当的及时的复习，及时 itu artinya waktu yang tepat ya. 适当 cocok misalnya maksudnya cocok sesuai kondisi, itu 适当。及时 artinya waktu yang tepat. 复习 mereview artinya yang sebenarnya nggak cuma bahasa ya, apapun pengetahuan yang teman-teman belajar itu memang harus direview kembali gitu ya, dengan waktu yang tepat, dengan pola yang cocok ya. 这样才能巩固知识. Begini barulah bisa. 才能 ya, kebetulan kita baru belajar 才 di sini kepake. Begini barulah bisa gitu ya. Barulah bisa. 巩固 memperkokoh. 巩固 ini memperkokoh pengetahuan, 知识 pengetahuan. 达到 mencapai, 事半功倍的效果. 达到 itu mencapai, 事半功倍的效果. 效果 itu efek ya, 效果 efek. 事半功倍 artinya efek keberhasilan yang berlipat-lipat ya. 事半功倍. 事 hal, 半 itu artinya separuh ya, teman-teman yang mau catat huruf per huruf. 是 adalah hal urusan, 半 adalah separuh, 功是什么功？成功的功。apa itu 成功？ Oke, review kosakata. 成功是什么？ berhasil, sukses. 对，谢谢 Yunita ya. 功倍，倍 itu adalah berkali-kali lipat. Ya, 我们说2倍、3倍，什么是2倍？ 2 kali lipat. 3倍 3 kali lipat. 所以bagi teman-teman yang suka 成语，这个是成语，事半功倍。Sorry. Ini peribahasa juga. 事半功倍. Tidak sulit untuk menghafal 成语，为什么呢？ Karena dia per hurufnya itu artinya mendekati dan memang gabungan. 所以 teman-teman dapat 2 benefit gitu ya. 1 成语, 1 lagi arti per hurufnya. Jadi kosakatanya memang akan meluas ya. Oke. 事半功倍 artinya hal itu baru dikerjakan separuh, tapi kesuksesannya sudah berkali-kali lipat. 为什么呢？ 因为我们有复习，有温习。Ya kayak teman-teman ngerjain satu project. Project ini mungkin dulu udah pernah dikerjain tapi sedikit berbeda-beda. Tapi begitu teman-teman review, oh dulu saya pakai cara ini dan berhasil. Teman-teman bisa pakai lagi, bener nggak? Sambil dimodif dengan kondisi project yang sekarang. Nah itu sebenarnya mungkin hal itu baru dikerjakan separuh, tapi efek keberhasilannya sudah berkali-kali lipat. 效果 itu adalah efek. 效果是 efek. Dampak efeknya 效果. Efek keberhasilan yang berkali-kali lipat. 事半功倍的效果. Kalimat ini kalau terlalu sulit tidak perlu dihafal, buyung. Tapi saya berharap teman-teman dapat sesuatu ya, mungkin insight untuk pekerjaan, untuk proyeknya teman-teman, ataupun insight dalam belajar bahasa Mandarin. 知识 itu pengetahuan, Ibu. 知识 itu pengetahuan. Ya,
知识 ya, pengetahuan. Saya berharap ada dapat sesuatu. Tadi mungkin saya lihat sekilas chat ya. Masih lupa. Karena belum banyak kalinya. Jadi misalnya teman-teman merasa kosakatanya masih lupa. Saya tahu nggak enak banget ya, lupa. Review 3 kali masih lupa. Atau lama nggak direview masih lupa. Satu pemahaman buat teman-teman karena itu belum caken itu belum mengakar. 所以不是我们不会 bukan karena kita nggak bisa, 也不是我们比别人差 juga bukan karena kita lebih kurang dibandingkan orang lain, 不是，是因为还没扎根 belum mengakar. Belum mengakar caranya 没有别的办法，就是在复习。Jam terbangnya memang belum 3.000 jam terbang misalnya contoh ya. Itu. Tapi percaya sama saya, teman-teman tahu filosofi pohon bambu. Ya, filosofi pohon bambu itu, ya teman-teman mungkin ada yang udah tahu ya. Seingat saya 5 tahun pertama itu nggak ada hasil apapun. 不会看到什么成果, nggak akan lihat. Kalau teman-teman yang nanam bambu ya, 5 tahun pertama itu rasanya mungkin mau menyerah. Tapi begitu itu pondasi, akarnya mengakar dengan bagus, yang tadi saya bilang caken, nanti tumbuhnya menjulang ke atasnya cepat. Ya, setahun 2 tahun sudah tinggi banget. 因为下面的那个基础打好了呀, karena pondasi di bawahnya memang sudah mengakar. 也是送给大家正在努力学习汉语的同学们ya, teman-teman yang sedang berusaha belajar bahasa Mandarin, mungkin pengen menyerah, semoga 这个成语故事加上我给大家讲的一些故事 ditambah cerita-cerita saya, analogi saya buat teman-teman bisa bantu teman-teman untuk booster semangat lagi ya. Oke. Ya, 谢谢同学们 sudah bantu saya jawab ya untuk Ibu Feni ya. 理解 itu pemahaman, 对，理解。Oke. Ini penjelasan untuk 成语 ya. Sorry ya, 成语nya pendek tapi penjelasannya panjang sekali ya. 希望大家能得到一些启发，启发是 insight ya. Semoga teman-teman dapat insight baru ya. Mungkin booster semangat, mungkin juga cara belajar, jadi dapat sesuatu ya. 温故知新, teman-teman boleh pakai patokan 成语 ini untuk nggak cuma pembelajaran tapi untuk kerjaan juga boleh ya. Oke, 我们已经结束了对吧？下星期我们可能可以看一下8课 lesson 18 ya. OK， 我还有时间吗？我看一下。还有时间。体会是pengertian Ibu, 体会。体会 mungkin baru ya. Saya lihat mungkin saya satu kalimat tentang 体会 ya. Kalau 理解 kan sudah belajar, benar nggak? Misalnya contoh, 谢谢你的理解. Thank you ya buat pemahaman kamu yang benar-benar menempatkan diri kamu di posisi saya. Itu 体会. 理解. Terus 体会 itu menempatkan posisi orang lain ya. Sebentar, tempat saya penuh. Saya boleh hapus? Keima. 体会 itu pengertian. Cuma memang arti langsungnya sedikit berbeda. Kata bahasa Indonesia sinonim lah ya. Oke, 谢谢大家. Saya hapus begini saja. Karena kepake sehari-hari, teman-teman boleh pakai. Ni nang 体会他我不要用它了
我用父母 ya. 父母的 saya kasih satu 成语 ke teman-teman ya, sekalian kata ke bawah aja. 你能体会父母的用心良苦吗? Oke, saya pelan-pelan ya. 你能体会 artinya mengerti ya, mengerti dan memahami posisi. Mirip kayak 理解, jadi kita menempatkan posisi kita itu namanya 体会. Kayak simple lah. 你能体会我的感受吗? 父母是什么? Orang tua. 你能体会父母的用心良苦吗? Sebelum saya jelasin, ini 成语, tapi mungkin teman-teman bisa menebak ya. 心是什么? 心 ada satu ya, agak miring. Ada satu. 用心是什么? 用是什么? Pakai. 心是什么? Oke, mungkin settingnya belum masuk ya. Sin的两边 hati ya. Kunya adalah susah, sulit ya. 辛苦的苦，大家可能都会说，老师辛是这个苦。用心良苦 artinya jerih payah. Semoga teman-teman merasa 成语 itu menarik ya. 用心 jerih payah. Jadi, 你能体会父母的用心良苦吗? Apakah kamu bisa mengerti jerih payahnya orang tua? 就是用心良苦. 用 pakai hati ya, jerih payah ya pasti pakai hati ya. 良 心的良 hati nurani. Kunya adalah teman-teman yang sudah kenal. Ku bisa artinya susah, bisa artinya pahit, bisa artinya bisa juga yang 老师辛苦了，就是这个苦，用心良苦. Ini ada satu lagu ya, kayaknya lagu lama. Yang teman-teman yang punya lagu lama 可能知道用心良苦，对吗？有同学们知道吗？ Ya, apakah kamu mengerti jerih payah orang tua kamu? Ya, 刚才我用他，我换成了父母呀，biar lebih mengingatnya lebih gampang ya. 用心良苦，对。对，Ibu Ling tulisannya begitu ya, 用心良苦。这是最后的句子ya, menutup pelajaran 17-nya kita. Nanti minggu depan kita mulai pelajaran baru. 然后同学们，班长在吗？老师在。班长的ya, 对，我 mungkin 帮你。 班长bantu saya tahu. Ya, silakan. Ya, teman-teman, ada undangan seminar ya di minggu depan. Bagi teman-teman yang ikut, silakan boleh ikut. Nanti linknya kalau saya udah dapat dari si panitia akan saya titipkan sama Pancang. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mau pengembangan diri boleh ikut ya. Kebetulan jadi seminar. Nanti linknya saya udah dapat dari panitia, saya titip ke Pancang. Itu saja ya. 谢谢大家，希望大家。谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，谢谢班长，谢谢老师，谢谢班长，老师，班长，谢谢班长。